Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agus Akasimpa dengan NIM 2165024. Baik, di sini saya akan menjelaskan sekaligus mereview dan sekaligus pun menjelaskan tugas saya. Baik, yaitu adalah manajemen risiko cybercrime. Manajemen risiko cybercrime adalah langkah-langkah yang diambil oleh sebuah organisasi atau individu untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengolah dan mengurangi risiko yang terkait dengan serangan cybercrime atau kejahatan cyber. Risiko dan dampak cyber. Risikonya adalah mengacu pada potensi untuk kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan tersebut. Dampaknya adalah mengacu pada konsekuensi negatif dan kerugian yang dapat terjadi setelah terjadinya serangan atau kejadian pelanggaran keamanan cyber. Risiko keamanan cyber adalah potensi untuk kemungkinan terjadinya serangan dan pelanggaran keamanan. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk ancaman cyber seperti malware, phishing, dan serangan DDoS, serta celah keamanan dalam sistem atau kebijakan yang tidak memadai. Untuk mengurangi risiko keamanan cyber, organisasi harus melakukan identifikasi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai. Dampak keamanan cyber. Dampak keamanan cyber adalah konsekuensi negatif yang dapat timbul akibat serangan atau pelanggaran keamanan. Dampak ini dapat beragam, termasuk 1. Kehilangan data, 2. Gangguan operasional, 3. Kerugian uang, 4. Hilangnya reputasi, 5. Penyalahgunaan identitas, 6. Sanksi hukum. Risiko dan dampak cybercrime pada individu. Risiko dan dampak cybercrime pada individu adalah dua aspek yang saling berkaitan dalam konteks serangan cyber. Risiko mengacu pada potensi atau kemungkinan terjadi serangan cyber pada individu atau personal, sedangkan dampak adalah konsekuensi yang terjadi pada individu tersebut setelah serangan terjadi. Risiko dan dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi adalah kemungkinan terjadinya serangan atau aktivitas kriminal yang ditujukan kepada perusahaan atau organisasi melalui jaringan komputer atau sistem informasi perusahaan atau organisasi. Dampak cybercrime pada perusahaan atau organisasi. Dampak adalah konsekuensi atau kerugian yang dialami oleh perusahaan atau organisasi setelah terjadinya serangan cybercrime. Risiko terjadinya cybercrime pada pemerintah atau negara. Risiko cybercrime adalah kemungkinan atau potensi yang terjadi serangan aktivitas kejahatan cyber yang dapat mengancam keamanan, kestabilan, dan integritas operasi pemerintahan atau negara. Cybercrime. Dampak cybercrime pada pemerintahan atau negara adalah konsekuensi negatif yang timbul setelah terjadinya serangan cyber atau kegiatan-kegiatan cyber terhadap pemerintahan atau negara. Dampak cybercrime pada sosial, ekonomi, dan politik. Dampak sosial dari kejahatan cyber adalah dampak dari kejahatan cyber melibatkan sejumlah masalah yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Kejahatan cyber dapat menciptakan ketidakamanan dan kekhawatiran di kalangan individu, merusak kepercayaan dalam interaksi online, dan mengubah perilaku online. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber. Dampak ekonomi dari kejahatan cyber adalah sangat signifikan. Kejahatan cyber dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi individu, perusahaan, dan bahkan negara. Dampak politik dari kejahatan cyber. Dampak politik dari kejahatan cyber memiliki dimensi yang luas dan signifikan dalam konteks global dan nasional. Kejahatan cyber dapat digunakan sebagai alat untuk mencampuri proses politik, termasuk pemilihan umum, dengan menyebarkan propaganda, manipulatif, atau memanipulasi opini publik, atau bahkan mencoba meretas sistem pemilihan. Langkah-langkah dalam manajemen risiko terhadap cyber. Yang pertama adalah identifikasi risiko, 2. Penilaian risiko, 3. Pengembangan kebijakan dan prosedur, 4. Proteksi dan pencegahan, 5. Deteksi dan tanggapan cepat, 6. Pengurangan risiko, 7. Pemulihan, 8. Evaluasi dan perbaikan, 9. Kemitraan dan kolaborasi. Baik, kita masuk pada tugas saya. Contoh kasus yang pertama adalah jenis kejahatan pencurian identitas risiko. Jenis kejahatan pencurian identitas risikonya adalah pemalsuan identitas berupa KTP, nama, foto orang lain. Dampaknya adalah merugikan finansial. Warga atau masyarakat yang mengalami kerugian ada yang sebesar 50.000 bahkan sampai 500.000 warga yang mengalami kerugian.
Pihak yang dirugikan adalah warga atau masyarakat. Jenis kejahatan adalah pencurian identitas. Risikonya adalah pemalsuan identitas nasabah. FIF berupa KTP, nama, foto orang lain. Dampaknya adalah merugikan Federal International Finance atau FIF karena pelaku mengajukan cerai 3 unit sepeda motor. Pihak yang dirugikan adalah Federal International Finance di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jenis kejahatan adalah pencurian identitas. Bisa dilihat pada gambar. Jenis kejahatan adalah korban phishing. Bisa dilihat pada layar. Dan mengakibatkan kerugian sebesar 1,4 miliar. Pihak yang dirugikan adalah Sofia dan cabang Bank BRI. Jenis kejahatan adalah korban phishing. Dampak kerugiannya adalah mencapai 378 juta lebih. Yang dirugikan adalah salah satu nasabah BSI. Jenis kejahatannya adalah sama juga adalah korban phishing. Mengalami kerugian mencapai 16 juta dan pihak yang dirugikan adalah seorang wanita. Ini adalah jenis kejahatan malware. Resikonya adalah para FBI dan sejumlah mitra internasional berhasil melumpuhkan sasaran hacker bot. Dan kerugian yang ditimbulkan adalah hampir 9 juta dolar. Apakah kasus ini adalah kasus kejahatan yang bersifat peretasan dan mengakibatkan kerugian mencapai sekitar 84,4 juta rupiah. Yang dirugikan adalah BPJS Ketenagakerjaan. Masih dengan kasus peretasan, database milik Polri dibobol dan mengalami kerugian 28.000 informasi pribadi dan login dicuri. Pihak yang dirugikan adalah pihak Polri. Masih dengan contoh kasus peretasan, akun milik YouTube Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB diretas. Adalah contoh kasus serangan di DOS. Masih dengan contoh kasus di DOS. Jenis kejahatannya adalah pencurian kekayaan intelektual. Mungkin sekian yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.